Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami dengan tema teknologi terbaru dan Big Data dari sudut pandang kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknologi terbaru dan Big Data di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kampus yang mendorong mahasiswa agar selalu mengikuti perkembangan dunia digital. Di video ini, kami akan membahas mulai dari pengertian, contoh penerapan di dunia nyata, hingga bagaimana teknologi ini mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Jadi, pastikan tonton sampai akhir, karena pembahasannya menarik banget. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu, kami dari kelompok ulangan tengah semester, teknologi terbaru, dan Big Data. Saya Muhammad Husni Ibnu Abdi Setiawan dengan NIM 231101051. Kemudian ada teman saya Hasan Nawawi dengan nomor induk mahasiswa 231101062. Kami berdua akan menjelaskan secara bergantian biar pembahasannya lebih beragam dan seru. Semoga penjelasan kami bisa mudah dipahami dan memberi wawasan baru tentang pentingnya teknologi terbaru Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi ini, kami ingin memperkenalkan sedikit tentang kampus kami tercinta, kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Unugiri dikenal sebagai kampus teknologi yang inovatif dan menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkembang di era digital. Kampus ini fokus membentuk mahasiswa yang melek teknologi, berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi perubahan zaman. Di Unugiri, kami tidak hanya belajar teori, tapi juga diarahkan untuk menerapkan ilmu secara nyata, khususnya di bidang teknologi dan Big Data. Sekarang kita mulai dengan pengertian teknologi terbaru. Secara umum, teknologi terbaru adalah berbagai inovasi baru yang sedang berkembang dan memiliki potensi besar mengubah kehidupan manusia. Menurut Oxford Dictionary of Technology, teknologi terbaru merupakan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknik modern untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Contohnya, Artificial Intelligence atau AI. Ini membuat mesin dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Ada Internet of Things atau IoT, memungkinkan benda-benda di sekitar kita saling terhubung lewat internet. Kemudian ada cloud computing. Ini menyediakan ruang penyimpanan data tanpa batas di internet. Blockchain menyimpan data secara transparan dan aman. Augmented reality atau AR dan virtual reality VR. Ini menggabungkan dunia nyata dan virtual untuk pengalaman interaktif. Teknologi-teknologi ini tidak hanya memudahkan hidup, tapi menjadi pondasi utama bagi dunia masa depan yang serba digital. Kalau dulu teknologi cuma alat bantu, sekarang teknologi sudah jadi partner cerdas manusia. Saya Hasan Nawawi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, kalau teknologi terbaru adalah alat inovasi, Big Data adalah bahan bakarnya. Big Data adalah sekumpulan data berukuran sangat besar dan kompleks yang terus bertambah setiap detik dan tidak bisa diolah dengan cara tradisional. Menurut Gartner 2023, Big Data punya 5 karakteristik utama. V5 yaitu volume, jumlah data yang sangat besar, velocity, data dihasilkan dengan cepat dan real time, variety, data datang dalam berbagai bentuk teks, gambar,
video, sensor, bahkan suara. Ada juga veracity, tingkatan keakuratan dan kepercayaan terhadap data, value, nilai dan manfaat dari data tersebut. Big data memungkinkan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pola, bukan sekedar institusi. Misalnya Netflix bisa tahu film apa yang kamu suka dari riwayat tontonanmu. Shopee bisa tahu produk apa yang sedang laku dari data transaksi. Pemerintah bisa menganalisis wilayah rawan bencana dari data cuaca dan populasi. Jadi, big data adalah inti dari pengambilan keputusan cerdas di era digital. Teknologi terbaru big data sudah diterapkan di banyak bidang. Yang pertama, di bidang industri. Banyak pabrik kini yang sudah memakai AI dan IoT untuk mengatur proses produksi otomatis. Mesin-mesin dilengkapi sensor yang bisa mendeteksi kerusakan sebelum terjadi, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Big data digunakan untuk menganalisis tren pasar agar produksi lebih tepat sasaran dan tidak boros. Lalu di bidang kesehatan, rumah sakit menggunakan big data untuk mengelola jutaan data pasien, termasuk rekam medis digital. AI bahkan bisa membantu dokter membaca hasil röntgen dengan akurasi tinggi. Dan saat pandemi COVID-19, big data digunakan untuk melacak penyebaran virus dan memetakan zona resiko secara real time. Dengan kombinasi teknologi dan data, sistem kesehatan dunia menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Di dunia pendidikan, teknologi dan big data sudah jadi bagian penting dalam pembelajaran sekarang. Banyak kampus termasuk Unugiri yang menggunakan Google Classroom, Edmodo, dan platform berbasis cloud untuk proses belajar online. Data dari kegiatan belajar ini bisa dianalisis untuk mengetahui minat dan kemajuan mahasiswa. Sementara itu, di dunia UMKM dan di bisnis online, big data sangat membantu pelaku usaha untuk bisa melihat tren penjualan, kebiasaan pelanggan, hingga waktu terbaik untuk promosi. Contohnya, penjual di marketplace bisa tahu produk apa yang paling diminati dan siapa target pasarnya. Teknologi dan big data membuat pelaku bisnis kecil pun bisa bersaing dengan perusahaan besar. Inilah bukti bahwa inovasi digital membuka peluang untuk semua orang. Kalau dari pandangan kami, teknologi terbaru dan big data itu seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, manfaatnya luar biasa. Tapi kalau disalahgunakan bisa berbahaya. Dari sisi positif, teknologi membuat pekerjaan lebih cepat, pendidikan lebih terbuka, dan bisnis lebih mudah berkembang. Namun, dari sisi negatif, muncul tantangan baru seperti keamanan data pribadi, ketimbang digital, dan ancaman otomasi pekerjaan manusia. Jadi yang paling penting, bagaimana kita menggunakan teknologi secara bijak, beretika. Kita harus jadi pengguna yang aktif, bukan sekedar penonton perkembangan zaman. Perkembangan teknologi akan semakin cepat di masa depan. Pekerjaan baru akan muncul, sementara beberapa pekerjaan lama bisa hilang karena otomatisasi. Itulah kenapa generasi muda seperti kita harus punya literasi digital yang tinggi. Kita harus siap dengan keterampilan baru seperti AI, data analis, cloud computing,
dan keamanan cyber. Sebagai mahasiswa Unugiri, kita harus jadi bagian dari perubahan itu, bukan yang tertinggal tapi yang memimpin. Karena masa depan akan dikuasai oleh mereka yang menguasai teknologi dan mampu beradaptasi. Kesimpulan pada pembahasan kali ini, teknologi terbaru dan big data bukan hanya tentang alat atau sistem canggih, lebih dari itu. Keduanya adalah fondasi utama untuk masa depan dunia modern. Teknologi ini membantu kita bekerja lebih cepat dan efisien. Sementara big data memberikan arah dan keputusan yang lebih akurat. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan dunia yang lebih cerdas dan produktif. Sebagai mahasiswa Unugiri, kita harus menjadi generasi kreatif, adaptif, dan beretika agar bisa berkontribusi positif bagi masyarakat di era digital. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga presentasi ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya teknologi terbaru dan big data. Kami dari kelompok UTS Teknologi Terbaru dan Big Data Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri mengucapkan salam inovasi dan teknologi.